Sa'ban itu dia tidak datang solat subuh ke masjid hanya karena kematian menjemput dia. Hanya karena kematian yang menjemputnya, makanya dia tidak datang solat subuh ke masjid. Yang biasanya dia orang yang pertama sekali hadir di masjid itu, tapi ketika waktu itu dia tidak hadir, tapi karena kematian sudah menjemputnya. Jauhnya berjalan. Kok 3 jam itu kira-kira kok berjalan kaki sampai ke mana tu bapaknya? Sampai ke Luwuk Buaya pak, berjalan kaki ya. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqalahu ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Pertama dan yang paling utama sekali, kembali kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah yang kita terima, yang kita rasakan, kita baru saja selesai dari melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah, dan juga sudah kita iringi dengan zikir, kemudian sholat sunat rawatibnya. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah salah seorang nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini, yang beliau berhasil menyampaikan dakwahnya karena kebenaran ajaran yang dibawanya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredoi di sisi Allah itu hanyalah satu-satunya agama Islam. Karena setelah dipelajari, ternyata agama Islam itu adalah agama yang benar. Karena kepada Rasulullah itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita umat Islam. Bapak pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat
jamaah solat maghrib sampai dengan solat isya yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyampaikan bahwa pada suatu kali malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dalam menyampaikan wahyu. Kan malaikat Jibril itu tugasnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu kali malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad. Beliau menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad, dan pesan itu juga untuk kita umatnya Nabi Muhammad ini. Di dalam hadis itu kita menemukan atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad isma ma syi'ta fa innaka mayyitun. Itu pesan yang pertama. Kemudian wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Jadi ada 3 pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pesanku untuk awak umatnya. Bara tadi Bapak Ibu 3. Aduh baru mulai berceramah dulu agak lain-lain takutnya. Tiga lagu-lagu juga kok. 3 pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah isma ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, hiduplah sekehendak hatimu, atau berbuatlah sekehendak hatimu. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kalau kepada Nabi Muhammad disampaikan Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu orang yang sudah terpelihara dari dosa. Orang-orang yang Nabi Muhammad itu adalah salah satu hamba Allah yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Maka awak bau renungan tuka diri awak. Hiduplah sehendak hati, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu akan mati. Jamaah rahimakumullah, kalau hadis itu awak kaitkan dengan pesan sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, Anas bin Malik, yang beliau sangat banyak sekali merawikan hadis. Anas bin Malik itu mengatakan bahwa sesungguhnya bumi yang kita injak ini, awak yang berada di atas punggung bumi kokwa, bumi ko setiap hari mengatakan kepada kita 10 macam kalimat. Kalimat yang pertama yang disampaikan oleh Anas bin Malik itu, wahai anak Adam, apa kata bumi kepada kita? Sesungguhnya engkau berjalan di atas punggungku, satu saat kamu akan berada di dalam perutku.
satu saat kamu akan berada di dalam perutku. Jamaah rahimakumullah, ketika kita berjalan di atas punggung bumi dan satu saat kita akan berada di dalam perut bumi, itu tidak lain adalah berbicara tentang kematian. Fa innaka mayyitun, kata malaikat Jibril tadi. Pasti kita akan menemui kematian. Waktunya dirahasiakan Allah. Tapi dalam hadis dikatakan antara 60 dan 70. Kok wak calik di dalam surah Al-Waqi'ah surah ke-56, jumlah ayatnya 96 kalau tidak salah. Di ayat yang ke-60 menyebutkan cerita tentang kematian itu. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa nahnu bimasbuqin, kata Allah. Akulah yang menentukan ketentuan kematian kamu itu, dan sesungguhnya ketentuan kematianku itu tidak bisa dikalahkan. Cocok dengan hadis Rasulullah tadi. Dimulai di ayat yang ke-60 cerita tentang kadar kematian itu. Baandaknya lataan di Allah di ayat, mungkin ayat pertama, kedua atau ketiga. Karena segitulah umur umat Nabi Muhammad itu, antara 60 dan 70. Kalau ada yang melebihi dari 70 itu adalah sedikit sekali. Ibarat main bola, kalau ada nalasak lebih dari 70, itulah injury time tu. Lah tambah waktu tu. Bayu lah mengajar bola leh ketika lah di injury time tu. Gol banyak terjadi di injury time tu. Fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati. Ketika kematian datang, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kematian datang menemui seseorang, maka orang akan menyesal. Ibu cari beku di dalam surah yang ke-9 balik, di ayat yang ke-39, ada satu hari nanti manusia yang disebut dengan yauma hasrati, hari-hari penyesalan. Menyesal anak Adam kau, menyesal dia. Kapan dia menyesal? Yang pertama, di saat kematian datang. Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Fa asaddaqu wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datangnya kematian. Dan ketika kematian itu sudah datang kepada seseorang, dia berkata kepada Allah, ya Allah, bisa enggak kematian saya ditunda agak beberapa saat saja? Fa'asaddakum minas solihin, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Itu nanya minta oleh orang-orang di saat sakratul maut, ditunda kematiannya, ingin bersedekah. Kalau cari ayat ko bapak juga ibu, pertama tadi infak katanya, wa anfaqu mimma razaqnakum,
Tapi ketika oranglah dekat-dekat dengan kematian, tak infak ledo. Fa'asaddakum minas solihin, yuk apa sedekah. Apa bedanya infak dengan sedekah? Kalau sedekah itu kaitannya dengan materi. Tapi kalau sedekah itu apapun bisa dilakukan. Kan tersenyum dengan sesama saudara bagian dari sedekah. Berkata yang baik-baik bagian dari sedekah. Membuang duri dari jalan, batu atau paku mungkin bertemu di tengah jalan, kita letakkan di tepinya, bagian dari sedekah. Sedekah yang dimintanya. Karena itu jamaah rahimakumullah, ketika pesan itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, pesan itu diuntukkan kepada kita, maka janganlah sekali-kali jangan kita membuang-buang waktu yang tidak berguna itu. Kalau apa-apa hari Jumat lah tiba di masjidku 1:30 balik, waktu mungkin jam 2 balik lewat 10. Jangan duduk lah di luar dulu, mau tak merokok lo gak 2 batang. Itu setan nama jam bapak ibu. Tibulah 1:30 balik di masjidku, di pekarangan masjidku. Mau tak di luar dahulu. Kadang-kadang Allah nanya lo khatib baru naik dan masuk ke dalam masjid. Itu nak masuk itu. Bukankah diceritakan di dalam hadis bahwa setiap hari Jumat malaikat-malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid dan mencatat orang yang masuk ke dalam masjid. Berurutan dicatatnya. Dan ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, ditutuplah oleh malaikat buku catatannya. Lai masuk jo ke dalam karuang, tapi tidak masuk etongan lai. Pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih yanglah Sittin wa sabi'in itu 60 dan 70. Aduh ambo calik di tempat lain bapak juga ibu. Setiap hari duduk di kadai, adu-adu batu minum. Kalau kematian datang, bagaimana mempertanggungjawabkannya di sisi Allah? Bukankah kalau kematian itu datang, kurang sehat-sehat, matinya. 1 bulan yang lewat bapak dan ibu, kawan ambo, sawan juga bu, sadang manangah, sudah manangah tausiah maulid Nabi di masjid. Semangatnya manangah tuh, cerah wajahnya manangah. Orang bubar di sekolah itu bubar, nyong balari-lari segetek dari masjid. Tak jatuh. Langsung kejang-kejang di tempat itu. Dibawa ke rumah sakit Hermina. Dan sampai ke rumah sakit mungkin. Yang tidak lain. Kan tidak jaminan kita yang sehat ini akan dipanggil oleh Allah, akan diambil roh kita oleh malaikat Allah. Ini pesan yang pertama bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah.
Karena itu ketika kesempatan masih diberikan oleh Allah, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Fa innaka mayyitun. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kini aku ingin menyampaikan kisah sakete, kisah sahih, dan dijelaskan di dalam hadis Rasulullah bahwa ada salah seorang yang bernama Sa'ban. Ada dua versi namanya, ada Sauban, ada Sa'ban. Sa'ban itu Bapak dan Ibu sahabat Rasulullah yang tidak terkenal, tapi kebiasaannya adalah setiap solat subuh inyo yang hadir pertama sekali di Masjid Nabawi itu inyo mencari sampai di sudut sebelah kanan. Itu yang terjadi pada Sa'ban. Setiap solat subuh dia sedang tiasa solat berjamaah, tapi setiap solat subuhnya yang pertama sekali hadir di Masjid Nabawi, dan Nabi Muhammad sudah mengetahui kehadiran. Kalau adonan duduk sedang iktikaf di Masjid Nabawi, di pojok sebelah kanan tu atau Sa'ban. Lalu jemaah rahimakumullah, satu kali dia tidak hadir ke masjid di subuh. Waktu subuh dia tidak hadir di masjid. Rasulullah bertanya, di mana Sa'ban? Tidak tahu ya Rasulullah. Akhirnya ditunggu beberapa saat. Lalu Sa'ban tidak juga muncul. Karena takut terlalu kesiangan solat subuh, maka Rasulullah dan para sahabat solat subuh ketika itu. Lalu jemaah rahimakumullah, akhirnya selesai solat subuh, dilihat oleh Rasulullah, rupanya Sa'ban tidak juga hadir di masjid. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kemana Sa'ban? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Ada yang tahu dengan rumah Sa'ban? Lalu menunjuklah salah seorang sahabat, saya tahu ya Rasulullah. Lalu jemaah rahimakumullah, mari kita pergi ke rumah Sa'ban. Maka pergilah Rasulullah ke rumah Sa'ban. Apa hebatnya Rasulullah. Sahabatnya tidak datang salat subuh sekali, hanya turut ke rumah dia Rasulullah. Ditelusuri rumah Sa'ban Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah. Rupanya di dalam sejarah itu diceritakan sampai di rumah Sa'ban itu kira-kira waktu terbaik untuk sholat duha. Waktu terbaik pertama kira-kira jam 8 lah. Berarti ada lebih kurang 3 jam berjalan menuju rumah Sa'ban itu. Jamaah rahimakumullah. Lalu apa yang terjadi ketika ditanya oleh Rasulullah, dibaca Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintu, yang membuka pintu itu adalah istrinya Sa'ban. Lalu ketika ditanya oleh Rasulullah kemana Sa'ban, istrinya dengan meneteskan air mata menjawab, Sa'ban sudah meninggal ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, sebelum dia meninggal ada 3 kata yang diucapkannya. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak seluruhnya? Tiga nan diucapkan di Sa'ban. Dan pertama, kenapa tidak yang baru? Yang kedua, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak seluruhnya?
Lalu Rasulullah menjawab, yang diucapkan oleh sahabat itu adalah, kenapa tidak lebih jauh? Rupanya di saat-saat sahabat sakarat itu diperlihatkan surga yang lebih jauh dari jalan yang ditempuhnya. Maka berkata dia, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Di tanah Mekah itu, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, menurut ceritanya, kalau di musim dingin itu luar biasa pula dinginnya. Maka saat sahabat akan pergi sholat, ketika itu dingin luar biasanya, maka dipakaikanlah oleh sahabat baju yang baru, di dalamnya dilapisi dengan baju yang usang di luarnya. Di tengah perjalanan sahabat melihat seseorang yang sedang kedinginan, dibukanya bajunya cie, nyagin ke orang yang sedang kedinginan kuah. Rupanya di saat sakratul maut itu diperlihatkan kepada sahabat pahala yang baru. Kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak seluruhnya? Sahabat itu suatu hari dia membawa 3 buah roti dan segelas susu. Kemudian dia keluar menuju masjid. Di tengah perjalanan dia melihat pula orang yang kelaparan. Diberikannya 2 potong roti kepada orang yang sedang kelaparan tersebut. Lalu diambilnya untuk dia 1 buah roti. Di saat-saat sakratul maut itu diperlihatkan kepada sahabat, kenapa tidak seluruhnya? Pahala keseluruhannya, amanya sanya. Ingat Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sahabat itu dia tidak datang sholat subuh ke masjid hanya karena kematian menjemput dia. Hanya karena kematian yang menjemputnya, makanya dia tidak datang sholat subuh ke masjid. Yang biasanya dia orang yang pertama sekali hadir di masjid itu, tapi ketika waktu itu dia tidak hadir, tapi karena kematian sudah menjemputnya. Jauhnya berjalan. Kok 3 jam itu kira-kira kok berjalan kaki sampai ke mana tu bapaknya? Sampai ke Luwuk Buaya Pak. Berjalan kaki ya. Itu nanti tampui di sahabat. Kawan dulu dia menonton main bola tidak bisa datang ke masjid. Menonton main bola malamnya, hidup alarm, anda baik ke masjid. Mempertanggungjawabkannya di sisi Allah. Itu yang pertama diceritakan sahabat. Cerita tentang sahabat itu, kenapa tidak terlalu jauh? Jadi awak nak dakik-dakik Mas Haji, kok subuh tu tak apa-apa putas kita berjalan. Setiap langkah nak langkah tu kan, langkah kanan itu pahala di sisi Allah, langkah kiri itu mengurangi dosa kita. Tapi jangan berputar kepanjangannya Bapak Ibu. Putar-putar ke tadi ya panjang dah berjalan. Lalu kenapa tidak yang baru? Jadi Bapak Ibu, Waduh tu Bapak Ibu dulu nanti kijang lama, nanti kijang Innova baru, aku nyu pinjam di tetangga yang baru pinjam yo. Aku nak menyasar Bapak Ibu, menyasar.
Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak seluruhnya? Ikut lalu kotak impak. Isi yakin you isi dompet tu sado bapaknya ibu. Nak menyasar ibu kau. Anak je dompet ni isian. Begitulah yang terjadi pada diri sahabat Rasulullah, karena dia dalam sejarah diceritakan orang yang fisiknya agak kurus. Dan dia setiap hari memikirkan dalam satu hari itu dia harus bertemu dan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kurang makannya. Setiap saya akan menyuap nasi, akan makan, saya terlihat teringat wajah engkau ya Rasulullah. Adakah saya berjumpa lagi besoknya dengan engkau ya Rasulullah? Ba'ala kira-kira imannya itu, sahabat itu luar biasa sekali. Jamaah rahimakumullah, kita kembali lagi. Pesan yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah sesuatu karena sesungguhnya dia akan berpisah denganmu. Cintailah harta, cintailah jabatan, cintailah keluarga, cintailah materi dan segala macamnya, tapi sesungguhnya yang kita cintai tersebut dia akan berpisah dengan kita. Kalau kita tidak berpisah dengan dia, dengan harta yang kita cintai tersebut, kita yang akan berpisah dengan dia. Mungkin karena kematian sudah datang menjemput. Boleh kita mencintai sesuatu. Yang tidak boleh itu ketika kita mencintai sesuatu itu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut di dalam surah At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahsawna kasada wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasuli." Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Mungkin tempat tinggal yang mewah, mungkin harta yang banyak, mungkin perdagangan yang kita takut kerugiannya. Ahabba ilallah wa rasuli. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Jadi boleh kita mencintai keluarga, anak, istri, harta, pangkat, jabatan. Tapi yang tidak boleh itu kita jadikan tujuan dalam hidup dan kehidupan kita, dan mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini pesan yang kedua. Cintailah sesuatu itu, tapi ingat dia akan berpisah dengan kita. Kalau kita kembali lagi, ada penyesalan kepada orang-orang yang di saat sakratul maut tadi dia akan berinfak atau dia akan bersedekah, walaupun sedekahnya mungkin sesuatu tidak berbentuk materi. Lalu di saat-saat orang sudah mati itu, sudah di alam barzah, dia minta kembali lagi untuk hadir ke dunia ini. La'alli a'mali solihan.
Kembalikanlah saya ke dunia ya Allah, saya akan mengerjakan amal-amal soleh. Ya tidak bisa lagi, tidak ada waktunya lagi. Karena itu ketika kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah, mari kita mencintai sesuatu itu sekedarnya. Jangan sampai menyalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang pesan ini juga untuk kita umatnya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, bekerjakan, berbuatlah, lakukanlah sesuatu. Ingat wahai manusia, ketika dijelaskan agama kepada kita untuk mengatur kehidupan kita ini, bekerjalah, lakukanlah sesuatu. Fa innaka majziyun bih, sesungguhnya engkau akan diberi balasan dari hasil yang kamu kerjakan tersebut. Kalau kita kembali lagi kepada pesan Anas bin Malik tadi, kan ada 10 yang disampaikan oleh Anas bin Malik tadi. Yang pertama, engkau berjalan di atas punggungku, suatu saat engkau akan berada di dalam perutku. Lalu disampaikan pula oleh Anas bin Malik bahwa bumi ini memesankan kepada kita, engkau makan makanan yang haram di atas punggungku ini, satu saat kamu akan disiksa dalam perutku. Kadang-kadang ada orang, bapak dan ibu, melakukan perbuatan dosa besar, galak juleh, galak gadang juleh. Tak ada malu oleh orang hari ini. Padahal agama Islam mengajarkan malu itu adalah bahagian dari iman. Mengerjakan perbuatan dosa diviralkan oleh media, galak juleh. Kata Anas bin Malik, bumi itu berpesan kepada kita bahwa sesungguhnya engkau makan makanan yang haram di atas punggungku, satu saat kamu akan disiksa di dalam perutku. Kalau di atas dunia mungkin kita terlepas dari hukuman manusia, pengadilan manusia, tapi di pengadilan Allah, kepada siapa lagi kita minta tolong di alam barzakh tersebut? Kalau tidak dengan amal soleh yang kita kerjakan di atas dunia ini. Sudah jelas oleh kita hadis yang sering kita baca dan mungkin sudah hafal oleh kita kan. Bila mati seseorang terputus amalnya, ada 3 yang tidak terputus. Di antara yang 3, salah satu di antaranya adalah awaladin solihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang tua yang didoakan itu soleh, anak yang mendoakan itu soleh pula. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau ada awak punya anak laki-laki, ajar-ajarkan juga ke anak awak, ingatkan juga ke anak awak. Kalau awak meninggal, jangan suruh orang lain untuk mengurus, suruh anak awak itu mengurus. Memandikan awak, mengabadi, menyolatkan.
kawan nambo yang ambo sabui meninggal tadi itu bapaknya ibu, nyo punya anak yang soleh. Prihatin nyo ambo ketika itu, ambo mencari deh tersentuh hati ambo. Sanjak mulu memandikan, mengangkat anak orang ayahnya ke keranda jenazah itu, dimandikan ayahnya, kemudian diangkat lagi dengan orang lain, dikafani anaknya tersebut, lalu anaknya menyolatkan, dipimpin oleh anaknya itu jadi imam, menyolatkan anak orang tuanya. Cintailah sesuatu, sesungguhnya kita akan berpisah dengannya. Kemudian lakukanlah apa yang akan ingin kita lakukan. Sesungguhnya yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu lagi pesan, ada 10 pesan Anas bin Malik, bahwa sesungguhnya setiap hari bumi ini menyampaikan kepada kita, memanggil kepada kita. Kalau yang pertama tadi, bahwa sesungguhnya engkau berjalan di atas punggungku, satu saat engkau akan berada di perutku. Wahai anak Adam, engkau makan makanan yang haram di atas punggungku, suatu saat engkau akan diazab dalam perutku. Wahai anak Adam, pesan yang berikutnya, engkau berjalan di atas punggungku dengan terang, dengan cahaya lampu dan segala macamnya. Ingat, suatu saat engkau akan gelap di dalam perutku. Gelap kita dalam perut bumi, tak ada lampu yang menerangi. Apa yang menerangi kita? Amal ibadah yang kita kerjakan di atas dunia ini. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan dan sampai akhir hayat kita senantiasa tekun dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, sehingga kita benar-benar diterangi oleh amal-amal kita di alam barzah tersebut. Kalau tidak, orang menyesal, dan menyesal itu tidak ada gunanya. Di dalam surah An-Naba ada diceritakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, lebih baik saya jadi tanah sajalah. Tidak bisa lagi. Tak ada penyesalan ketika itu. Penyesalan itu adanya ketika kita masih hidup ini. Karena itu mari senantiasa hiasi hidup kita dengan amal ibadah kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Mungkin bisa kita jawab beberapa pertanyaan. Karena Mas Haji sewalah orang lazan, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Kenapa sakratul maut tidak dirasakan oleh semua manusia? Apakah ada kelebihan atau keutamaan orang-orang yang meninggal dengan sakratul maut? Apakah ada kelebihan atau keutamaan orang-orang yang meninggal dengan sakratul maut? Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, dalam surah An-Nazi'at ayat 1 dan 2 itu dijelaskan, Ibu bisa cari baik kok. Ketika orang-orang sakratul maut itu ada 2 malaikat yang datang kepadanya. Yang pertama namanya
wan nazi'at, malaikat yang mencabut dengan kasar. Nyo anta-antaan selena. Dan kedua wan nasitat, yang mencabut dengan lemah lembut. Itu dia akan datang sesuai dengan kebiasaan kita. Le pernah bapak ibu mendengar cerita ada orang yang sakratul maut payah, ndak jua muah. Anaknya lalu ikhlas tapi belum juga diambil roh tulen nasihat tadi. Yang malaikat nasihat yang datang keras. Maaf bapak dan ibu, rupa apanya tu karajo duduk di lampau saja. Madu aduk karate remi karate kuah. Di saat-saat sakratul maut itu anannya kecil udang. Ini benar-benar terjadi bapak ibu. Oh mungkin ayah dan suku sambal udang macamnya. Nyo cari udang bapaknya ibu, nyo buat sambal udang. Rupa indah jua doang. Akhirnya tibalah kawan nan samo main kuah. Indah udang itu udah kecean kawan eko udang kuah saja nyuadoan kuah. Di saat itu rohnya lebih leh. Itu kan wan nasiat yang datang itu. Demi malaikat yang mencabut roh dengan kasar. Wan nasitat, dan demi malaikat yang mencabut roh dengan lemah lembut. Kalau sarupo-sarupoi bawa le dalam masjid kuah, mudah-mudahan yang datang kepada kita adalah malaikat yang lemah lembut mengambil roh kita. Ada orang Cina masuk Islam bapak dan ibu. Ibu bisa cari di media sosial ibu beko di Masjid Raya Muaro Labu tu nyo yubana sungguh-sungguh hafal Al-Quran de nyo mengimami solat Isya di rakaat ke-2 ke-3 tu beratu. Ndak bisa nyo tagak le do. Sujud tadi. Nyo cari di orang nan di belakangnya, Bilal itu, pembantu imam di dalam solat itu. Rupanya nyolah tersungkur. Dilanjutkan solat oleh yang di belakangnya itu dengan cepat. Lalu dibawa dia ke rumah sakit. Belum sampai di rumah sakit nyolah meninggal. Di dalam masjid sedang mengimami solat. Mungkin ayat yang dibaca tu ayat yang tentang bercerita tentang sarugo pulau. Kemudian sudah jelasnya dalam keadaan berwuduk bersih. Itulah orang-orang yang diambil rohnya oleh malaikat dengan lemah lembut. Bapak dan Ibu, semoga kita di akhir hayat kita diambil oleh malaikat Allah dengan cara yang lemah lembut roh dari jasad kita, dan kita berdoa janganlah kita dijauhkan oleh Allah, diambil oleh malaikat dengan cara yang kasar itu. Kalau orang yang dengan lemah lembut itu, itulah orang-orang yang insyaallah mati dalam husnul khatimah. Semoga kita berada di dalamnya. Itulah mungkin yang bisa kita jawab. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.